Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Sela Febriani dari kelas manajemen 23B dengan NPM 234111003 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari salah satu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro, yaitu materi perekonomian terbuka. Semoga teman-teman bisa menyimak video saya kali ini dan nantinya bisa menambah pengetahuan teman-teman. Jadi, perekonomian terbuka ini merupakan sistem ekonomi di mana negara terlibat dalam perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara lain. Hal ini tentunya berbeda dengan perekonomian tertutup, di mana dalam perekonomian tertutup ini ia tidak memiliki hubungan ekonomi dengan negara-negara lainnya. Nah, ciri-ciri dari perekonomian terbuka ini ada seperti melakukan perdagangan internasional, baik ekspor dan jasa dan impor seperti barang dan jasa. Kedua yaitu terjadi pergerakan modal masuk dan keluar dari luar negeri dan terpengaruh oleh kondisi ekonomi negara lain juga merupakan ciri-ciri dari perekonomian terbuka. Nah, yang terakhir ciri-ciri ini seperti menerapkan kebijakan perdagangan internasional seperti tarif, kuota, dan subsidi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional yaitu seperti tarif, kuota, subsidi, dan hambatan perdagangan lainnya. Kondisi ekonomi negara lain juga menjadi faktor-faktor penyebabnya, yaitu seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar mata uang. Nah, selanjutnya ada keunggulan komparatif dan kompetitif juga merupakan faktor tersebut, di mana kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Faktor selanjutnya yaitu faktor perkembangan teknologi, di mana teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin maju mempermudah perdagangan internasional. Perekonomian terbuka memiliki fungsi di mana yaitu berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan berbagai pilihan barang dan jasa yang masyarakat butuhkan, memperluas pasar bagi produk dalam negeri, meningkatkan efisiensi produk dengan mendorong spesialisasi dan skala ekonomi, dan berfungsi untuk memperoleh teknologi dan pengetahuan baru dari negara lainnya, dan terakhir ini berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Perekonomian terbuka memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada perekonomian terbuka kecil. Nah, di sini negara ini memiliki pengaruh kecil terhadap harga internasional. Nah, jenis yang kedua ada perekonomian terbuka besar, di mana negara ini sangat memiliki pengaruh besar terhadap harga internasional. Perekonomian terbuka memberikan manfaat, yaitu yang pertama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana konsumen dapat menikmati berbagai pilihan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, dan produsen dapat meningkatkan keuntungan dengan menjual produknya ke pasar internasional dan akan menghasilkan keuntungan tentunya yang lebih besar. Nah, manfaat selanjutnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dapat mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Manfaatnya dapat meningkatkan efisiensi produksi, spesialisasi dan skala ekonomi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi. Dan manfaat yang terakhir dapat meningkatkan transfer teknologi, di mana negara dapat belajar dan memperoleh teknologi dan pengetahuan baru dari negara lain. Oh ya teman-teman, masih ada satu lagi manfaat yaitu meningkatkan hubungan internasional. Perdagangan internasional dapat meningkatkan hubungan diplomatik dan kerjasama antar negara. Tantangan perekonomian terbuka sangatlah banyak, di mana seperti kompetisi yang ketat. Produsen dalam negeri harus bersaing dengan produk impor yang mungkin lebih murah dan berkualitas, dan ketergantungan pada negara lain juga merupakan tantangannya. Negara dapat menjadi tergantung pada negara lain untuk kebutuhan barang dan jasa tertentu. Dan tantangannya yaitu fluktuasi harga internasional. Harga barang dan jasa di pasar internasional dapat berfluktuasi, yang dapat berdampak negatif pada ekonomi negara dan dampak negatif terhadap lingkungan, di mana perdagangan internasional ini dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi.
Mengatasi perekonomian terbuka ini dengan menerapkan beberapa kebijakan, seperti kebijakan perdagangan, di mana tarif, kuota, subsidi, dan hambatan perdagangan lainnya. Kebijakan fiskal, yaitu pajak, subsidi, dan belanja pemerintah, dan kebijakan moneter seperti suku bunga, jumlah uang beredar, dan stabilitas nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir ada kebijakan industri, di mana pengembangan industri dalam negeri, peningkatan daya saing produk dalam negeri, dan investasi asing. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi perekonomian terbuka. Sekiranya itu saja materi dari perekonomian terbuka yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat teman-teman pahami dan menjadi manfaat bagi teman-teman nantinya. Saya Salwa Febriani, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.